Dari mana? Padang, Pak. Padang. Jadi keluhan matanya kabur, Iya, terus kabur. jerawat gak kunjung sembuh, Mm-mm. terus asam lambung, Iya, terus apa lagi, Nek anu teh? terus pokoknya pikir awal-awal kena tuh merasa bosan, Mm-mm. hampa, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Awal-awalnya kayak nggak ada gitu pikiran yang lain gitu, nggak ada angan-angan yang lain, cuman timbul rasa hampa, bosan tuh, sedih. Mm-mm. Habis sedih nangis tuh mau matanya udah mulai apa, cuman nggak terlalu dirisaukan, tapi sekarang udah kepikirannya ke sakit penyakit aja gitu terus. Jadi kapan sembuhnya nih mata, kapan sembuhnya nih mata, Jadi kapan nih pandangan mata tuh kabur ya? ya kabur jarak jauh gitu. Iya. Kalau yang dekat masih bisa lihat gitu. Jadi ya, gangguan jin itu memang pasien saya tuh rata-rata itu pandangan tuh kabur gitu. Terus ini sudah menikah atau masih lajang? Udah nikah itu, jadi kasihan kan, saya malas semuanya mengerjakan rumah, Serba beres malas. celana, apalagi malas, pokoknya nggak mood aja gitu, nggak ada semangatnya gitu. Iya. Jadi saya kasihan sama suami juga, sekarang dibantu sama orang tua saya untuk bersihin, cuci piring semuanya. Kak saya cuman rebahan tuh, lihat di TikTok gimana Iya. cara sembuh. Malesan gitu ya. Ya, Kalau mimpi sering ya mimpinya ya. mimpi sering, tapi saya sudah Lupa. lupa. Kepala nih rasanya udah nggak tenang gitu, nggak ada tenangnya, kepala nih nyut kayak nadi bernyut terus gitu. Iya. Ini sudah berapa lama ini dialami? Kalau awal-awalnya saya masuk rumah sakit kan sudah timbul kecemasan. Grade lah, sudah asam lambung sampai memicu grade ya. Iya, awal-awal saya masuk, saya pulang masih aman, masih bisa saya ketawa itu. Itu yang kedua kali ini yang kacau betul. Kayak sedih gitu ya. Iya, di perut tuh bagian sebelah kiri paling ujung di bawah tuh panas yang nggak hilang-hilang, mengakibatkan saya tuh nggak bisa tidur, kepikiran, sampai pernah kosong pikirannya. Pernah kosong, seakan-akan kayak nggak ada yang saya pikirkan, sampai saya cemas kan, ngadu sama orang tua, nek saya udah kosong, nek ngucap, emang nggak ada lagi pikiran waktu itu. Untung cepat sadar gitu kan. Insyaallah. Ya ini komplit ya, Teteh, apa yang dirasain itu komplit ya. Mata, terus jerawat, terus kecemasan. Kecemasan tinggi, yang ini juga bermasalah. Pak, kedut-kedut sampai ke pipi ini Insyaallah. mau menangis gitu. Ya. Pokoknya konflik itu jadinya ya kepikiran. Saya sudah bisa menangkap keluhan Teteh ya. Saya kemarin juga di panggilan ke Padang Teh. Di Maninjo yang belokan 44 belokan itu dekat tempat sampean. Oh, itu jauh, itu bukan Padang. Kadang namanya Sumatera Barat juga, tapi saya Padang, Kota Padang. Itu kalau beda. kalau yang belokan 44 itu lain Padang itu. Lain itu. Maninjo. Ya itu lain, soalnya kalau saya kota. Kotanya memang kota. Gitu. Ayo, HP-nya ditaruh, Teteh, HP-nya ditaruh. Taruh. Suami mendampingi ya? Suami di luar. Oh ya, nggak apa-apa. Pakai kantong plastik sama air 1 gelas. Airnya boleh air galon gitu? Boleh. Itulah saya bingung, orang aja yang -10 mata borem santai aja dia pakai. Saya bisa gelisah ini, seakan-akan kayak dunia saya tuh udah habis, udah sempit, udah hambar gitu, anda. Pokoknya kemana-mana lah pikiran tuh. Jadi kayak Teteh ini kalau umpamanya diobatin medis ya nggak solusi ya, karena ini enggak
nggak ada ketemu, saya malah dikasih obat penenang saya. Obat penenang saya. Berarti kasih obat penenang. OCD, iya OCD katanya kamu nih karena psikisnya. Saya kan istirahat, dokter tuh kan datang kan jamnya kan aneh-aneh tuh, terus dia datang kan bilang ini gimana nih pasien ini, apa keluhannya, Bu saya nggak bisa tidur Bu, udah setinggi-tingginya bantal saya buat tuh untuk supaya kata orang kalau GERD itu kan tidur bantal tinggi sudah. Tapi udah sempat 20 hari saya nggak tidur, nggak bisa tidur, saya menangis terus, saya nggak bisa tidur. Kalau umpamanya suaminya nggak sabar, ini pemicu perceraian ini teh. Iya Allah, kalau itu yang ditanya kemarin nih sempat gitu kan. Cuman pemicu yang membuat pemicunya mungkin selain bosan gitu kan, yang selain bosan yang dulu sebelum itu kan dia kalau udah bosan gitu, maksudnya tuh saya sibuk mencari ketenangan, kata saya cari ketenangan, saya mencari tempat di mana saya dulu happy, kata saya. Saya tinggallah di rumah saya. Tapi malah di rumah saya itu orang sibuk sendiri-sendiri, timbul rasa kesedihan. Kesedihan langsung di sana malah mikir jadi kosong. Jadi pas ada teman yang bilang, dulu dia juga kayak gini, perut panas-panas ini katanya. Ternyata dia diobati orang. Terus saya tuh langsung saya juga mau diobati, langsung kayak video call gitu kan sama orangnya. Cuman orang tuh langsung minta uang tuh, poin sebanyak-banyaknya gitu kan. Saya dari gitu kan, iya sedih gitu kan, saya dari mana dapat uang, nggak ada saya uang gitu kan. Malam ini juga katanya nanti kalau udah ditransfer uangnya nanti krisnya akan dihentakkan ke tanah, katanya kan. Dukun itu. Iya, sampai nenek saya langsung ambil sertifikat tanah mau digadein gini gitu kan. Jadi WA nih terhubung sama suami itu baca, karena suami ini nggak percaya dengan dukun-dukun, apapun itu jenisnya. Iya, dia nggak pernah percaya, dia nggak pernah mendukung apapun itu, hal itu. Gitu. Ya itu caranya uang, terus nggak di samping nggak akan bisa sembuh, teteh dosa, ya kan? Ya, jadi dia yang bilang dia udah sembuh katanya, dulu udah sempat pasrah, tuh saya kayak oh iyalah saya coba gitu, sampai saya bingung gimana dapat uang. Jadi WA saya ini berhubungan sama suami, jadi saya sempat baca. Jadi pas dia baca itu dia langsung emosi. Yang orang dukun ini bilang kayak gini, oh sakitnya ini diguna-guna sama orang, dia tuh seorang perempuan, dia ingin memisahkan rumah tangga kalian. Dibuatnya kamu tuh jadi gila, perlahan-perlahan jadi gila. Terus sampai kepikiran sama otak saya, jadi tambah bingung saya gitu kan. Tambah stres deh ya. Iya, tambah stres saya. Iya betul kan. Pas suami saya datang ke rumah langsung dia marah-marah, bentak-bentak gitu. Udah capek saya kayak gini nih itu. Kok enaknya gitu. Ya udahlah sampai sini aja lah, langsung saya ceraikan. Itu tambah. Nah, ini tadi pas WA saya suami nggak tahu berarti. Saya sempat sambil ketawa aja bilang gini, tengok-tengok ada ruqyah di online, oh bagus lah kalau rekaman ruqyah katanya kan. Ruqyah online mau ikut, dan dia pun nggak ada minta uang patok-patokan, cuma sih kelasnya. Jadi transfer itu membantu anak yatim, entah anak apa gitu. Oh bagus lah itu, karena tadi di luar. Makanya saya nggak tenang hati saya gitu kan. Soalnya harus izin sama suami ya gitu. Ayo teteh di HP-nya ditaruh yang bagus. Ayo. Sumpah angan-angan dulu tinggi-tingginya pengen punya rumah, pengen punya ini punya itu. Di saat rezeki alhamdulillah naik alhamdulillah gitu kan. Udah bertinggal bertiga aja gitu, ngontrak naik. Sempat terbeli sesuatu barang yang udah cash gitu. Kacau lagi. Ya, ini soalnya satu paket ini, sihir penghancur usaha sama sihir pemisah sih, kalau saya analisa itu dah. Iya tuh, kan kayak kok sudah, kalau orang kan menilai kan kayak usaha saya itu kan kayak yang saya kan kontrak kayak rumah biasa, sama ibaratnya Cina tuh kan rumahnya jelek tapi kan tabungannya banyak gitu kan. Jadi pas saya orang tuh belum paham gitu, tapi ketika kami sudah mulai memunculkan hasil dari kami usaha kami, baru ada orang hasad itu ya. Ya ampun, bertubi-tubi gitu, bertubi-tubi. Jadi itu ya itu makanya itu sekarang apalagi di Padang ini saya banyak
pasien-pasien dari Padang ini. Ya, mistisnya lumayan lah di sana. Ayo, airnya sudah disiapkan Teteh itu? Udah. Saya takut kalau terlalu kosong pikiran apa nih, itu paling takut kali saya. Benar. Soalnya orang saya sendiri udah sakit itu mental, emang dari saya kecil gitu. Saya selalu masukin dia tuh ke RSJ gitu. Jadi saya disamain nanti gitu kan. Jadi saya lawan terus jadinya. Ya kalau dilawan tapi kalau ada gangguan tetap akan capek nanti Teteh. Iya. Ya, bentar ya. Ayo Teteh, sebelum proses ruqyah dimulai ya, kita bareng-bareng bertobat kepada Allah ya dari dosa waktu balik. Kalau itu airnya itu ditaruh di depan Teteh aja supaya terdengar ruqyah juga. Nah, ya. Kita bareng-bareng bertobat ya di malam ini, dari dosa balik sampai sekarang ditobatin nggih. Ya, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Manu kameranya agak ke atas deh. Saya harus tahu Teteh sebadan atau semuanya ya. Soalnya ruqyah ya dah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sadat 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Teteh, pejamkan mata, berdoa kepada Allah supaya dibersihkan dari pengaruh sihir, pengaruh jin, pengaruh ain. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla salihin. Mudahkan kesembuhan Teteh ya Allah. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Wa qadimna ila apa teh? Saya boleh ditemani suami saya. Boleh? Takut. Ada? Kayak but. Ada suaminya ada? Sunyi Ada suaminya? Saya takut kenapa? Saya takut kenapa-napa aja gitu. Saya melayang semuanya. Iya, kalau ruqyah itu doa Teh. Jadi nggak usah takut ya, karena itu adalah doa. Jadi biar jin-jin yang di luar di badan Teteh biar keluar semuanya. Ya, jangan was-was. Ayo yakin. Yakin. Enggak atau apa gitu, saya takut gitu aja. Saya ya muntah nanti ya. Pokoknya Teteh harus yakin, jangan dibuat was-was oleh jin yang di dalam. Sepertinya gangguannya bukan yang diikat di rumah Teh ini, kayaknya nggak di badan ini. Di mana? Teteh ini pas sakit sudah tinggal di rumah itu. Oh, saya sakit di rumah nih. Nah, itu anu Teh, nanti besok disiapkan garam kasar. Ini gangguannya sebetulnya ada di rumah ini, diikat di rumah. Jadi kasus-kasus yang kayak Teteh seperti ini, gangguan yang seperti ini, kalau Teteh itu berobat keluar rumah itu nggak solusi, karena gangguannya ada di rumah. Jadi paham kan? Maksudnya gini, gangguan jin itu ada 2 jenis. Gangguan yang diikat di dalam tubuh dan gangguan yang diikat di luar tubuh. Biasanya gangguan yang diikat di luar tubuh itu kalau tidak di tempat usaha ya di rumah itu. Nah, solusinya rumah itu ya harus diruqyah, yang sakit itu rumahnya. Jadi makanya kalau bisa besok tak bantu ruqyah rumahnya, tapi disiapkan garam kasar 1 kilo sama daun bidara 11 daun. Daun bidara ini daun apa ya? Gak tahu ya, coba nanti sampean cari di Google daun bidara itu apa, nanti cari, pasti ada di Padang banyak. Ini gangguannya Teteh itu bukan diikat di dalam tubuh, tapi di rumah ini. Kalau umpamanya tadi tak ruqyah itu dia langsung reaksi muntah atau anu gitu. Ini karena gangguannya ada di dalam rumah, maka solusinya rumahnya harus tak ruqyah besok gitu. Paham?
Disediakan daun bidara 11 daun sama garam kasar. Itu apa, sendawa kah? Sudah sendawa? Ya, ayo kita yang jelas ini gangguannya ada di rumah juga. Ayo kita pastikan lagi teh, yuk. Kita pastikan ini sudah sendawa. Mudah-mudahan keluar ya. Ya, teteh fokus di buhul sihir ya. Supaya dibatalkan Allah. Kalau buhul sihir dibatalkan Allah, maka kesembuhan teteh akan teteh raih, okay? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya keluar lewat sendawa. Ayo semuanya, demi Allah. Semuanya jin-jin yang di perut, di kepala, di dada, semuanya keluar. Kalau bisa kameranya agak teh, saya harus setengah badan biar niatnya kuat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya keluar lewat sendawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Keluar lewat mulut. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Lewat muntahan enggak apa-apa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa sifa'ul lima fi sudur wa sifa'ul lima fi sudur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun. فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Semuanya lewat sendawa enggak apa-apa, semuanya keluar. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل. Lewat sendawa, lewat muntahan, ayo keluar semuanya ya Allah. Mudahkan cincinnya keluar ya Allah. Lepaskan ikatan-ikatan buhulnya ya Allah. Falamma laqوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل Inna Allah la yuslihu amalal muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya lewat sendawa, yang di perut, di dada, kepala, semuanya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Lewat sendawa, lewat muntahan, ya semuanya keluar. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah
والرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Semuanya lewat mutahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musyawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sembuhkan dadah ya Allah. Semuanya jin yang di perut naik ke atas, semuanya keluar lewat mulut. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musyawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semuanya keluar, semuanya yang di perut, di dada, di kepala keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Musnahkan sihirnya ya Allah, bersihkan tubuh Teteh dari pengaruh sihir, dari pengaruh gangguan jin ain ya Allah. Falamma laqa qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa بكلماته ولو كره المجرمون. فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Semuanya diputuskan dari perjanjian dukunnya, dilepaskan, dibebas tugaskan dari kerja dukun, semuanya dilepaskan dari ikatan buhul, keluar semuanya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayna fala yu'minun. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma fafataqnahuma
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Semuanya keluar lewat mulut semuanya. Wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin wa ulqiya السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك اللهم ربنا أذهب بالبأس اشف أنت شافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Sembuhkan teteh ya Allah. Apa yang dirasain teh? Agak tenang. Itu air matanya keluar ya. Tadi yang kepala yang berat gimana sekarang? Agak lumayan. Sudah berkurang ya. Terus mata tadi yang kayak apa tadi Tata sampaikan? Nyeri. Sekarang gimana? Agak tenang, tadi nyeri kayak mau copot sakit gitu. Sekarang enggak? Ini ruqyahnya kayaknya enggak cukup satu kali teh, besok dibantu lagi nggih. Karena sudah malam ini. Tapi besok kalau bisa disiapkan garam 1 kilo sama daun bidara. Apa yang dijual? Garam yang enggak dimasak. Iya, garam kasar yang dijual per pak gitu ya. Garam yang langsung dari laut. Garam dari laut? Garam kalau di daerah sini tuh garam kasar atau garam krosok gitu. Kalau di daerah sini, entah kalau daerah bahasa Padang itu apa ya? Kalau di sini jualnya per pak gitu, Iya. Yang udah. Oh iya, tapi bukan garam kasar gitu ya, yang untuk dimasak juga. Iya. Ini nggak dimasak kok, nggak dimasak ya. Jadi ini garam ini itu nanti dicampur dengan air yang nanti airnya saya ruqyah, dan air itu nanti untuk pembersihan rumah, untuk ngepel rumah nanti. Sampai kemarin orang Padang pas pasien saya kok
dapat ya garam kasar dia, garam yang tidak untuk dimasak tapi kalau apa ya di daerah Sunda itu untuk cuek ikan gitu loh biasanya. Kurang tahu. Nah, coba nanti cari informasi besok garam kasar gitu aja. Banyak kok di daerah Padang itu. Oke? Di mana tuh ya tempat belinya ya? Garam Di kasar pasar apa namanya? di pasar pokoknya garam kasar garam yang enggak untuk dimasak gitu. Nggak dikonsumsi, belinya berkiloan gitu. Iya, gitu. Di situ dekat laut enggak teh? Di daerah situ. Kalau ini, kalau rumah saya betul di depan laut. Ya itu tapi di daerah Teteh ini kan banyak antara laut sama Teteh berapa kilo? Depan rumah saya langsung, cuman bedanya tuh kan depan rumah saya langsung tepi jalan, seberang jalannya tuh langsung laut. Nah itu yang di dermaga yang jual ikan itu pasti banyak garam laut itu garam kasar. Oh, yang untuk mengawet-ngawetkan ikan. Nah gitu. ya itu ya. Jadi itu nanti air itu nanti dicampur garam kasar itu untuk mandi Teteh sama untuk ngepel di rumah. Nah, itu nanti badan itu langsung netral itu kena itu garam kasar itu anjuran Rasulullah Teh. Kalau Ya, lebih bagusnya garam Himalaya itu bagus juga. garam Himalaya. Nah, pokoknya intinya garam kasar lah ya. Nanti besok diusahakan 1 kilo sama daun bidara gitu aja Teh ya. Berarti yang nggak untuk yang ada yodium itu mau beli berapa? Enggak ada. Untuk Coba saya tanya. biasanya untuk ikan-ikan gitu loh Teh. Oh, pengawet-ngawet ikan gitu kan Ya, dimasukkan baru batu. ya, gitu ya. Gimana sekarang sudah ya agak tenang sekarang ya. Lumayan lah gitu. Tadi awal saya diputar-putar, kencang banget gitu. Pas waktu pertama kali Rukyah tadi muter di kepala muter gitu ya. Putar sampai saya takut gitu kan. Sampai was-was itu kalau ada apa-apa gitu ya. Was-was gitu, putar. Soalnya kalau saya kira saya vertigo, nggak kata orang-orang yang putar-putar tuh nah gitu. Nah, pas mau muntah nih saya bingung gitu. Muntah asam lambung naik, tapi pas saya mau muntah tuh yang dibayang tuh yang aneh-aneh. Kayak wajah seram, kayak ada kayak rumah desa, ada pohon ada daun tumbuh, pokok yang saya takut lah gitu. Pas ya itu biasanya itu kalau seperti itu kadang-kadang petunjuk itu buhul ada di hutan gitu loh. Kadang-kadang kalau sering mimpi kuburan itu buhulnya ditaruh di kuburan gitu Teh. Kayak muncul kayak mau wajah sesuananya tuh kayak mencekam gitu kan, udah terus saya seakan-akan kayak melihat ke arah atas, saya di bawah posisinya tuh kayak ada tempat mandi mayat gitu. Oh gitu. Mayat. Mayat. Nah, jadi sama takut saya nutup mata. Nah, terus terbayang lagi sebuah kayak rumah tuh kayak rumah-rumah lama, rumah desa gitulah. Terlalu bagus gitu. Ada halaman sedikit, ada batu-batuan. Terus ada pohon-pohon, ada daun-daun rimbun kayak daun-daun semak-semak gitu. Ya kadang-kadang rumahnya dukun itu kadang-kadang itu. Dah alam lah. Yang intinya sekarang fokus di kesembuhan aja ya. Makanya besok kalau sudah dapat garam dikabari sama daun bidara Teh ya. Jam berapa? Ya malam, soalnya besok saya ada panggilan, kalau pagi ada panggilan luar kota ya. Kalau malam aja nanti bisa dirukyah, dibantu rukyah lagi nggih. Ya, berarti sekarang kan terlalu malam. Saya tuh tadi tengok-tengok TikTok tadi itu. Saya mencari di area Padang. Jadi yang muncul tuh orang Padang yang rukyah. Oh gitu. Ya kan?
Yang Ya. siapa? Yang kasus siapa itu? Apa itu? Sapi. Sapi. Iya, sapi Ya, nggak kejual. yang dia terhalang pas waktu Lebaran kemarin itu satu pun itu nggak terjual sapinya, terhalang usahanya. Saya lihat itu. Jadi pas saya lihat bio profilnya, saya klik gitu kan. Di mana mau sembuh aja gitu. Saya bingung gitu, nyiksa banget gitu ke diri kan. Di saat merasa sudah menerima sakit asam lambung, ya udah banyak makan aja, udah tenang hati saya. Nah, tiba-tiba kok mata saya kayak gini. Itu nanti tambah lagi buram itu langsung kacau lagi otak saya. Padahal orang sendiri aja yang minus itu, sering orang bilang kan, anak aku aja udah minus ini. Tapi kenapa ada anak mau diceritain, curhat lah gitu. Kenapa nggak bisa batinin nerima gitu? Ya, soalnya ada asam lambung itu teh, jadi was-was dia. Pokoknya kalau gangguan jin yang dipicu, soalnya jin juga memicu asam lambung juga. Soalnya tinggalnya dia di pencernaan dia, di makanan dia. Makanya langsung kalau umpamanya asam lambung yang dibuat jin itu memang luar biasa, jadi was-was, jadi ketakutan, jadi prasangka buruk, emosional tinggi, susah tidur gitu, macam-macam. Iya, serius Males-malesan ya. Makanya intinya sekarang ibadahnya diperbaiki ya mulai sekarang ya, karena ini adalah sihir ya, karena ini adalah jin yang dikirim dukun. Maka kalau umpamanya teteh sebelum ibadahnya sebelum ruqyah males-malesan, berat, nah maka nanti akan semakin pengaruhnya semakin besar ya. Makanya ini pasca ruqyah dituntut ibadahnya walaupun males ya, dipaksa gitu 5 waktunya, terus zikir pagi petangnya untuk perlindungan supaya tidak diserang lagi. Maka habis sholat subuh sama habis sholat maghrib zikir pagi petang, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayat Kursi, Al-Fatihah, itu minimal 7 kali ya. Karena kata Rasulullah di dalam hadis bahwasanya siapa umatku yang zikir pagi petang, maka dia diibaratkan memakai baju besi. Jadi dia kalau pas teteh baca ayat kursi 7 kali umpamanya, itu teteh itu kayak memakai baju besi. Jadi kalau umpamanya ada serangan itu mental dengan izin Allah gitu. Saya biasanya sholat sudah kadang pikiran aneh-aneh, nggak khusyuk. Iya pasti. Ya, terus kadang terlampau yang dibaca, kadang sudah mulai stop kayak 2 kalimat. 2 sujud tuh kan kadang kan lupa rakaat gitu, lupa rakaat gitu. Sadar kan? Nah saya sering kayak gitu lah. Nah terus abis sholat tuh yang saya baca cuma subhanallah, Allah akbar, la ilaha. Atau langsung doa orang tua. Terus baru saya berdoa penyembuhan untuk diri saya gitu. Jadi kayak gitu kan Anas. Itu minimal 7 kali ya. Kalau umpamanya teteh baca 11 kali lebih baik gitu ya. Oh dia ganjil-ganjil ya? Ya pokoknya yang ganjil-ganjil ya. Ya Rasulullah sukanya yang ganjil-ganjil. Allah juga sukanya yang ganjil. Ya. Urutannya? Ya Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayat Kursi, Al-Fatihah atau Al-Fatihah atau Anas gitu nggak masalah sih. Nggak masalah. Ya. Yang penting 7 kali. Yang penting 7 kali. Terus ini tak tambahin kalau teteh waktunya longgar, tak tambahin zikir pagi petangnya, tak kasih PR la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Nah, itu bagus lagi itu. Maka kalau umpamanya dukun nyerang lagi itu balik lagi ke dukunnya. Ya. Itu ya. Mungkin karena sudah larut malam,
Kalau bisa teteh besok pokoknya jangan sampai dijeda, pokoknya jangan dijeda. Jadi ruqyah dari ruqyah pertama ke ruqyah kedua itu jangan sampai dijeda terlewat 1 hari. Kalau umpamanya terlewat 1 hari, maka pengaruh sihir yang di badan akan membesar lagi, ya. Makanya diusahakan besok sesibuk apapun, seberat apapun, semalas apapun harus ruqyah. Diruqyah lagi, ya. Ruqyahnya yang harus kan? Kalau misalnya belum dapat yang kayak daun tuh? Nah, itu nanti menyusul nggak apa-apa. Yang penting kan sudah dibuatkan yang air yang untuk mandi itu tadi. Nanti disiapkan air 1 ember, yang ember besar, ya. Kalau udah ada daun, kalau udah ada garam sama apa tuh kan? Jadi kalau umpamanya belum dapat garam atau daun bidara, tetap ruqyah, tapi itu nanti dibelikan menyusul aja gitu. Yuk. Berarti air minum nih? Nah itu nanti nih itu campur garam dapur sedikit ya, jangan sampai asin, diminum ya. Bacaannya? Bismillah gitu, diniatkan untuk kesembuhan gitu, ya. Garam halus saja. Nggak apa-apa. Ayo, gitu aja teh ya. Oke, Ayo, terima kasih banyak, besok dikabari yang saya pesan jangan sampai dijeda. Kalau dijeda 1 hari, maka ngulangi awal lagi nanti, ya. Ayo, berarti kalau yang betul ya, yang perlu kita lakukan tuh ruqyah kayak tadi lagi kan? Iya, kayak tadi lagi sama ruqyah air, double besok air yang untuk mandi. Sama ya, ngepel rumah. Karena rumah itu, kalau rumah itu saya analisa gangguan gitu. Ya? Iya. Ayo, gitu aja yuk. Assalamualaikum. Salam.